welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang suka banget sama hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share karena aku punya segmen baru yaitu nge-review fragrance yang aku koleksi. Dan hari ini aku akan kasih tahu teman-teman semuanya sebuah review produk inspired perfume yang kalian gak akan temuin di tempat lain selain di sini. Tokonya apa? Cek link description box karena aku akan bocorkan semuanya di sana. And then let's keep on watching. Buat kamu yang mungkin belum familiar dengan yang namanya niche perfume, aku akan sedikit menerangkan bahwa niche perfume itu adalah parfum yang dibuat oleh seorang perfumer. Jadi bukan parfum yang dibuat oleh seorang perfumer melalui desainer brand lain seperti Elfie, kemudian Hermes, dan juga beberapa produk lain seperti Moschino, kemudian juga Calvin Klein. Itu adalah produk-produk desainer perfume. Biasanya dikatakan bahwa produk itu niche perfume, keunikannya adalah dari jusnya. Meskipun sama-sama EDP, sama-sama konsentrat dari essential oilnya, tapi yang namanya niche perfume biasanya memiliki banyak banget varian bunga ya yang diekstrak ke dalam essential oil itu, yang membuat aromanya itu tidak mass pleasing. Jadi aromanya itu tidak terlalu bisa diterima oleh orang banyak. Biasanya yang menggunakan niche perfume itu adalah orang-orang yang udah jago terkait dengan parfum, udah bosen aroma-aroma parfum yang biasa-biasa aja. Plus biasanya orang yang menggunakan niche perfume itu adalah orang-orang yang tidak mau aromanya itu disamai dengan orang lain. Seperti contohnya niche perfume adalah MFK, Maison Francis Cushion. Aku nggak tahu gimana cara spellingnya. Tapi kalau kalian tahu aromanya, tentunya kalian udah ngerti bahwa itu adalah aroma yang paling unik dibandingkan aroma-aroma parfum lain seperti Calvin Klein, Aigner, ataupun bahkan parfum-parfum dari selebriti seperti Riri, Paris Hilton, dan juga Gillo. Kalian pasti mengerti bahwa aromanya itu seunik itu dan seoke itu. Itulah kenapa sekarang mulai banyak orang yang mencari parfum itu golongan niche. Biasanya sebuah niche perfume itu harganya dibanderol mahal di atas 2 jutaan. Ada sih sebenarnya niche perfume yang kalau kalian nemu di CF Perfumery, itu kalian akan nemu yang harganya 1 jutaan, tapi biasanya itu dibuat oleh perfumer yang belum terkenal banget. Jadi contohnya kayak MFK yang bikin Baccarat Roach 540, itu adalah perfumer dari Burberry sebelumnya, dan juga banyak yang lain lagi selain Burberry itu ada juga. Tapi dia itu adalah perfumer yang udah berada pada kancah yang sangat tinggi secara internasional, makanya kenapa parfumnya itu harganya mahal banget. Nah, pada suatu hari yang cerah, aku itu nyari-nyari info terkait parfum. Jadi pertama kali aku itu ngeliat YouTube-nya dari Usi ya, artis Usi itu. Nah, aku melihat bahwa dia membahas tentang niche perfume. Nah, oleh karena itu aku mulai tertarik. Ini merek-merek apa sih yang aku tuh nggak pernah dengar sama sekali. Dan aku mencoba mencari di Shopee. Lalu kemudian algoritma menemukan aku ke Jakarta Scent Perfume ini, yang tempatnya ada di Jakarta Pusat. Actually aku nggak pernah ketemu dengan store-nya, nggak pernah tahu, tapi aku ngeliat testimoninya itu bagus banget. Dan uniknya adalah di saat inspired perfume lain itu membuat MFK, Jo Malone ya, dia ini membuat produk lain selain MFK dan juga Jo Malone, yaitu kayak produk-produk niche perfume seperti Roja, kemudian juga Memo Paris, kemudian juga Delina, dan juga ada beberapa produk-produk inspired perfume lainnya yang kalian bisa temukan di Shopee yang akan aku kasih di description box. Tentunya pertanyaan yang akan kalian lontarkan adalah apakah iya aromanya sama dengan si niche perfume? Nah, jujur sebenarnya aku tidak pernah mencium niche perfume yang harganya itu di atas 4 jutaan. Tapi kalau misalkan kayak cuman sekedar niche perfume yang hype gitu ya, kayak Jo Malone, MFK, tentunya aku pernah cium gitu ya. Tapi kalau yang nama-namanya aneh-aneh seperti Memo Paris, Delina, aku nggak pernah cium aromanya. Tapi aku akan kasih tahu kalian sebagai inspired perfume ya, yang golongan niche, aroma dari produk ini itu seperti apa. Awalnya aku juga kayak sedikit merendahkan kualitas dari produk ini. Karena apa? Satu,
Aku agak tidak percaya dengan produk-produk inspired perfume karena biasanya parfum-parfum yang seperti itu aromanya itu finishnya nggak enak, finishnya itu bahkan light, dan bahkan dia tidak tahan lama di baju dan juga di badan. Tapi ketika aku menemukan JSP atau Jakarta Scent Parfum ini, wow, aku akan kasih tahu kalian seperti apa review jujur aku, no sponsor, tidak dibayar. Produk ini benar-benar aku beli dengan kocekku sendiri dan aku mereview ini supaya kalian tahu seperti apa produk inspired perfume yang mungkin bisa menjadi kalian inspirasi, yang membuat kalian itu akan menabung untuk membeli the real product niche perfume di CF Perfumery atau di Amaris Boutique atau di tempat-tempat lain yang memang dia itu adalah produk niche perfume asli. Nah, kalau aku sendiri pribadi ya, sebenarnya aku tuh udah beli beberapa produk JS Parfum, gak cuman 2 produk ini. Cuman hari ini aku akan mereview 2 produk ini karena ini adalah produk pertama yang aku beli untuk kategori inspired perfume di JS Parfum. Tapi sebenarnya motivasi aku membeli produk-produk inspired perfume dari JS Parfum ini, aku kepengen melihat dan aku kepengen merasakan aroma-aroma yang sekiranya cocok untuk aku, dan aku akan membeli produk itu yang ori untuk menjadi the first niche perfume yang aku miliki. So, aku juga tentunya akan mereview ke teman-teman kalau aku sudah menentukan the first niche perfume yang aku beli setelah aku mencoba inspired perfume yang ada di JS Parfum ini. Kita akan bahas satu persatu dulu untuk parfum pertama, yaitu si Roja Danger ya. Jadi aku akan mereview produk ini sebelum aku memperlihatkan notes-notesnya seperti apa. Jadi ini benar-benar review dari yang aku cium dari hidungku sendiri gitu ya. Sebagai tentunya aku bukan fragrance, aku adalah pemula dalam bidang perparfuman, tapi aku sangat menyukai parfum dari sejak zaman dulu. Aku akan mendeskripsikan seperti apa yang aku cium dan seperti apa penilaianku, kemudian juga SPL-nya dari hidungku itu seperti apa. Kalau kalian lihat ya, ini hanya sekitar 35 ml dan dia sudah eau de parfum. Jusnya itu warnanya agak kuning dan kalau kalian lihat dia tidak terlalu berminyak ya. So kita akan coba bagaimana di tangan aku. Spraynya seperti ini dan model semprotannya seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat apakah dia berminyak ataukah tidak. Sebagai inspired perfume ya, sebenarnya produk ini tuh tidak berminyak-minyak yang membuat kita tuh kayak gengges gitu loh. Biasanya kan kalau produk-produk inspired, sorry ya kukuku lagi jelek, produk-produk inspired itu biasanya ada yang terlalu berminyak. Kenapa dia terlalu berminyak? Supaya aroma essential oilnya itu lebih strong gitu kan. Nah tapi ini ketika aku cium aroma dari si Roja Danger ini ya, meskipun kayak cuman 2 semprotan dan semprotannya tuh langsung banyak, ini dia sama sekali tidak berminyak. Tuh, meskipun terasa ada essential oilnya, tapi berminyaknya tuh gak lebay banget. Si Roja Danger ini ketika aku semprotkan di kulit ya, di tangan ya, tentunya aku pakai ini tuh udah beberapa kali, kayak udah seminggu aku pakai si Roja Danger ini. Jujur ya, kalau di hidung aku ini tuh aromanya aroma fruity, tapi fruity yang berpadu dicampur sama bergamot dan juga ada ambergris di sini. Jadi yang bikin aroma fruity-nya itu tidak seperti fruity lain yang ada pada produk designer perfume. Tentunya adalah karena dia ada ambergris dan juga ada bergamotnya. Meskipun iya di beberapa parfum designer tentunya ada ambergris, tapi perbedaan dari parfum yang di luar produk niche itu biasanya dari kualitasnya. Jadi contohnya bergamotnya itu kualitas yang seperti apa, yang ditanam di mana, ambergrisnya itu kualitas yang seperti apa, yang didapatkan dari source ikan hiu yang seperti apa. Ikan hiu atau ikan paus ya, aku agak lupa. Ambergris itu source-nya dari muntahan ikan. Aroma fruity kalau dipadukan dengan aroma lain yang membuat dia terasa eksklusif, itu jadinya damage banget seperti si Roja Danger. Nah, terus kalau misalkan kalian tanya ini tuh cocoknya dipakai untuk cewek atau cowok, menurut aku sebenarnya
produk parfum Roja Danger ini unisex ya, jadi dia bisa digunakan untuk cewek maupun cowok. Tapi memang kalau dipakai sama cowok ini lebih damage sih, karena sepertinya kalau dari notes-notesnya yang nanti aku akan kasih lihat ke teman-teman, itu aroma itu esensial oil bunganya, buahnya itu tidak seberapa banyak dari notes-notes lain yang biasanya ada di parfum cowok. Jadi memang sebenarnya kalau dari segi aroma, beberapa orang merasa bahwa aroma dari Roja Danger ini lebih ke aroma yang cocok untuk parfum cowok. Jadi lebih macho gitu loh, yang cocok dipakai untuk kalian yang usianya 35 ke atas, atau kalau perempuan itu di usia 30 tahun ke atas. Karena ini adalah aroma yang sangat serius ya, sangat berwibawa, sangat eksklusif. Jadi tidak ada manis-manisnya sama sekali. Jadi jangan berharap bahwa ini ada aroma manis di awal maupun di akhir. Ketika awal dipakai ya, itu silage-nya itu menurut aku medium atau moderate. Jadi tidak terlalu jreng banget aromanya, tapi di akhir dia itu langsung soft, sehingga membuat kita itu merasa bahwa aromanya itu sudah menyatu dengan badan kita. And by the way, kalau misalkan si Roja Danger ini dipakai di baju ya, tenang aja, dia tidak berminyak tuh. Kalau kalian lihat tuh berminyaknya tetap terasa ada essential oil seperti kalian pakai parfum-parfum yang lain yang harga 1 jutaan, tentunya akan seperti ini kulit kalian. Tapi ketika dipakai di baju, dia bisa bertahan selama 2 hari aromanya. Nah, sekarang notesnya akan aku pasang di sini ya. Ternyata dia itu terdiri dari 3 dimensi notes, yaitu top notesnya lavender, taragot, kemudian ada bergamot. Nah, taragot sendiri aku tidak pernah mencium aroma taragot ya. Makanya mungkin itulah kenapa aku merasa ini adalah keunikan dari parfum si Roja Danger, karena aku bahkan nggak pernah nyium aroma si Roja Danger ini di parfum-parfum lain, bahkan untuk sekelas YSL maupun Hermes. Nggak pernah aku mencium aroma seperti itu, dan aku juga nggak pernah melihat di notes-notes yang ada pada Hermes maupun LV maupun si YSL itu ada notes namanya si taragot ya. Kemudian di middle notes itu kalau kalian lihat ada violet, lily of the valley, ada jasmine. Jadi pada middle notes, dimana middle notes itu kayak setelah 20 menitan tuh kamu baru bisa merasakan aroma si middle notes itu. Di sini aroma-aroma bunga yang bunganya cuma 3, tapi sama sekali nggak kerasa ada manis-manisnya sama sekali. Aku nggak merasakan ada kesegaran sama sekali, nggak. Jadi menurut aku parfum ini itu kalau di hidung aku bukan aroma yang segar, karena apa, pada middle notes-nya hanya menggunakan aroma violet, kemudian lily of valley dan juga jasmine. Aku rasa juga jasmine itu mungkin sedikit banget. Tapi yang paling penting sebenarnya dari parfum ini itu adalah base notes-nya. Jadi pada base notes-nya kalau yang kalian lihat ada cumin, ada oak moss, ada vanilla, ada tonka, ada leather. Nah, itulah kenapa si leather ini yang membuat aroma itu menjadi lebih dewasa. Biasanya memang orang-orang yang menggunakan aroma-aroma seperti leather itu adalah orang-orang yang sudah mature dan sudah dewasa, sehingga itu memberikan aroma kewibawaan untuk orang-orang yang sudah bekerja sebagai levelnya udah manajer ke atas, senior manager ya, maksud aku bukan junior manager. Menurut aku ini adalah aroma-aroma yang lebih cocok digunakan kalau misalkan kamu itu sudah punya pangkat kepala cabang atau supervisor yang udah senior, itu baru cocok. Karena ini aroma-aroma yang bisa kamu gunakan untuk meeting ketika kamu itu lagi kayak 3 bulanan meeting gitu loh, apa sih namanya, kick off gitu kan. Kemudian kamu akan men-setting goal kamu untuk cabang A, B, C, D, atau di area Jawa Timur atau area Sumatera. Karena memang aroma dari leadernya, kemudian campuran cedar, woody, vetiver, dan ambergris itu membuat dia tuh aroma yang berwibawa banget, yang kalau kamu presentasi ya, itu orang bisa, oh iya oke, meskipun dia nggak ngerti apa yang data yang kamu sajikan gitu ya, tapi karena dia udah terpesona dengan aromamu, mereka akan iya oke. Kalau kalian lihat pada Shopee-nya atau pada websitenya dari si JS Parfum sendiri, dia mengklaim bahwa projection-nya itu di atas 3 meter, kemudian juga untuk similarity atau kesamaan antara parfum Roja Danger ini dengan parfum Roja Danger yang asli itu di atas 90%. Nah, menurut aku itu belum pernah mencium aroma sendiri dari Roja Danger ini. Tapi kalau kalian tanya apakah aromanya itu memang seperti niche perfume? Yes, aromanya itu seperti niche perfume, karena ini adalah aroma unik yang belum aku pernah temukan di parfum-parfum
parfum designer yang harganya sangat mahal seperti kayak BVL, kemudian juga produk-produk LV dan juga YSL. Ini adalah aroma yang belum pernah aku temukan selama aku menjadi perfume addict. Kedua, ini yang ada di tangan aku adalah Another dari niche perfume dari Kirke Tiziana Terenzi. Aku nggak tahu bagaimana cara spellingnya, tapi aku spelling secara Indonesia aja. Ada perbedaan jus kalau kalian lihat ya. Si Kirke ini warnanya putih dan sama-sama kalau kalian lihat tidak berminyak. Jadi cairannya itu benar-benar mengalir sangat lancar yang membuat tentunya pasti spraynya bagus. Sebenarnya ini adalah aroma yang dikhususkan kalau menurut aku, aroma yang cewek banget gitu loh. Karena setelah aku lihat dan kemudian aku rasakan, aromanya itu fruitynya dapet. Tapi ya kalau aku ditanya apakah aku suka kalau aku ditanya antar kedua parfum ini aku lebih suka mana, sebenarnya aku lebih suka si Roja Danger. Tapi sayangnya ketahanannya itu jauh lebih bagus si Kirke. Padahal sama-sama niche perfume, sama-sama inspired perfume ya. Nah tapi sama aja ya, seperti misalkan kamu beli designer perfume sama-sama merek Eigner, misalkan Eigner Euphoria versus Eigner Icon ya, mungkin kamu lebih merasa bahwa Eigner Icon itu lebih tahan lama di badan kamu. Nah back again ini adalah perbedaan dari body chemistry dan juga perbedaan dari hidung masing-masing orang. Nah kenapa aku suka banget sama yang si Kirke, karena kalau kalian lihat ya, ketika aku semprotkan ini ke tangan aku, tiga spray yang aku coba di tangan aku, gila guys, aroma fruitynya itu kenceng banget. Dan aroma fruitynya itu membuat aku tuh jadi kayak fresh banget, super fresh. Jadi dari awal SPL-nya aja itu udah high moderate. Sumpah aku cinta banget sama aromanya si Kirke ini. Karena apa? Dia itu di awal itu langsung aroma fruity, kemudian ada manis-manisnya. Jadi aroma yang feminin banget, yang kalau misalkan ini tuh dipakai sama cewek umur 25, itu kayak cewek umur 25 yang entrepreneur dan dia udah sukses. Whatever dia itu bisnisnya apa, misalkan cuma sekedar franchise kebab Turki atau mungkin franchise toko-toko tas, tapi dia itu sudah bisa mature untuk dirinya sendiri, dia sudah bisa menghasilkan income untuk dirinya sendiri, dan dia adalah cewek yang udah bener-bener punya karakter yang kuat dan bisa mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini adalah aroma yang sangat-sangat aku cari dan sepertinya aku akan ambil 100 milinya karena ini tuh aku lagi nggak ngomongin notesnya ya, aku lagi membicarakan performanya di hidung aku. Karena setelah aku cium, aku pakai, kalian tahu ini itu bisa 5 hari di baju, di badan itu 2 hari. Ini oke banget. Jadi kalau misalkan kalian harus memilih antara dua ini, aku pasti akan merekomendasikan yang Kirke ini, terutama untuk cewek ya. Ya sebenarnya sih parfum itu genderless ya. Kalian juga yang suka aroma-aroma yang agak sedikit fruity, tapi fruitynya itu tidak fruity yang soft. Ini fruity yang bener-bener ada level kecutnya, tapi dicampur ada manis-manisnya. Jadi kayak gimana tuh? Aroma kecut sama manis jadi satu. Nah, tapi dia memiliki perpaduan antara si kecut dan manis itu menjadi kece banget, menjadi cantik banget aromanya. Si Kirke Tiziana ini saking aku sukanya sampai aku tuh bener-bener, karena ini kan aku blend buy ya, kedua produk ini aku tuh blend buy. Jadi ketika aku beli, aku cuma cari kira-kira yang aku konsultasikan, yang aku suka itu seperti apa ke adminnya. Tapi aku juga baca-baca si testimoninya, tapi aku belum pernah ngebaca notesnya. Jadi aku tuh beli dulu, baru aku ngebaca notesnya itu apa. Dan ternyata aku suka banget dong sama notesnya nih ya. Kalau kalian lihat nih ya, aku akan tampilkan notes dari si Kirke ini di top notesnya. Tuh kan bener ya, aku kan tadi bilang fruity, ternyata memang di top notesnya itu ada passion fruit, ada peach, ada pear, ada raspberry, ada cassis, ada sand. Ya makanya itu kenapa aromanya itu langsung kerasa fruity-nya. Kemudian dia di middle notes itu cuma ada satu notes, yaitu Lily of the Valley. Nah kemudian pada di base notes-nya atau aroma terakhir yaitu ada mush, ada vanilla. Oh pantesan dia ada manis-manisnya. Wow, ada vanilla, kemudian ada sandalwood. Ya benar, aku juga merasa sedikit ada aroma-aroma woody, tapi sedikit banget. Yang lebih dominan itu memang aroma fruity-nya dari si passion fruit-nya. Kemudian ada patchouli. Nah, kalau kalian tahu ya, si patchouli itu
kalau biasanya di parfum-parfum cewek itu adalah aroma yang memang membuat dia tuh jadi kayak aroma high class, karena patchouli itu kayak semacam daun mint ya. Jadi dia tuh, kalian tahu kan kalau daun mint itu kan kalau kalian cium itu kayak langsung semerbak, kayak langsung ke otak kalian gitu loh, aromanya tuh kayak langsung kayak kalian makan wasabi itu langsung ke otak kalian kan. Nah si patchouli ini itu seperti itu efeknya kalau dari indera penciuman. Kemudian ada aroma namanya heliotrope. Jujur aku nggak tahu heliotrope, nanti aku akan cari tahu dan aku akan insertkan di sini apakah itu heliotrope. Tapi heliotrope sendiri aku belum pernah nemu ada di brand-brand designer, atau mungkin karena aku nggak ngecek notesnya ya. Menurut aku si Kirke ini kayak lebih damage gitu loh, kayak lebih nuklir banget performansinya. Dan kayak setelah aku merasa bahwa si produk ini itu si Kirke Tiziana ini oke banget, aku jadi pengen beli aslinya si Kirke di CNF. Dan aku nggak tahu aku harus nabung berapa lama ya, berapa bulan, 2 tahun maybe, untuk bisa membeli si Kirke ini produk aslinya, si parfum aslinya, karena harganya mahal banget coy. Tapi jujur ini enak banget sih sumpah. Dan packagingnya kalau kalian lihat di notesnya tadi ya, packaging aslinya itu memang udah mewah guys. Jadi gimana ya, pada dasarnya sebenarnya kalau kalian tuh pengen cari niche perfume untuk menjadi the first niche perfume yang kalian kepengen, itu aku merekomendasikan banget kalian beli Inspired-nya dulu. Karena si Inspired ini aku baru nemu ada di JS Parfum, aku belum nemu ada di brand-brand Inspired lainnya untuk produk-produk niche perfume. Biasanya niche perfume yang ada di produk-produk lain gitu ya, di merek-merek lain itu adalah si MFK, Jo Malone, standar lah ya. Tapi di sini di JS Parfum itu bahkan ada Penhaligon, bahkan ada Byredo. So, kalau kalian kepengen nyari produk Inspired Perfume untuk menjadi acuan kalian membeli niche perfume pertama kalian, serius, ini produk 2 dari JS Parfum, recommended banget. Dan kalian bisa buktikan sendiri omonganku, kalian beli satu dulu yang 35 ml, ini tuh cuma 35 ml ya. Dan aku beli ini 35 ml supaya bisa masuk ke tas gitu kan, karena kan tas aku kecil kalau buat jalan-jalan. Dan juga make parfum yang kecil, kalau kalian pakai Inspired Perfume ya, mungkin kalau kalian orang yang gengsian ya, itu nggak akan malu gitu loh, karena produknya itu kecil. Jadi kalian tinggal set gitu, kalian kasih di leher, di badan, kemudian di tangan, itu nggak ketahuan gitu karena produknya itu kecil kalau kalian beli yang 35 ml ya. Dan jangan lupa kalau kalian melihat di JS Parfum di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya, itu stoknya si Kirke dan juga si Roger Danger ini tinggal dikit, bahkan untuk yang 100 ml itu terbatas. So grab it fast kalau kalian kepengen banget samaan kayak aku nyari Inspired Perfume yang kira-kira bagus untuk niche perfume. Kalau kalian mau cari niche perfume pertama kalian supaya kalian nggak blind buy, yang pasti kalau kalian beli produk Inspired Perfume seperti ini, setidaknya aroma aslinya itu pasti lebih enak daripada Inspired Perfume. Karena si JS Parfum sendiri mengklaim bahwa aromanya dia itu di atas 90% sama dengan aroma parfum asli. Dan si Kirke ini, wah ini luar biasa sih. Di baju bisa 5 hari, di badan bisa 2 hari. Hanya dengan harga di atas 150-an something untuk 30. Emang agak mahal, memang jujur agak mahal untuk sebagai brand Inspired Perfume. Tapi untuk kualitas juice yang niche perfume Inspired, ini termasuk murah. Apalagi kalau kalian kepengen nyari the real niche perfume yang nantinya akan kalian beli, yang kalian bisa nabung dulu duitnya dengan membeli si niche perfume ini. Karena ternyata aku juga baru tahu kalau produk ini itu adalah hidden gem. Jadi yang tahu ini hanyalah aku dan kalian, bahwa ada produk Inspired Perfume niche perfume di Jakarta. Bayangin, niche perfume yang mana orang lain tuh nggak tahu, baru aku sama kalian. So ya, itu dulu review dari aku. Semoga kalian suka dengan racun aku kali ini, karena ini benar-benar tidak disponsori, aku beli sendiri. Dan aku pengen share ke kalian supaya apa? Kalian ngerti yang namanya niche perfume itu seperti apa. Dan aku akan mencari niche perfume pertamaku untuk bisa di-review ke kalian juga. See you on the next video, bye-bye! Our world roses when you speak, angel, sing from above. Everyday voice seems turning into love song.